Shalom teman-teman, saya Jagonia Plata. Saya akan memberitakan Injil tentang Yesus, di mana saya mengambil 4 topik, yaitu kelahiran, pelayanan, kematian, dan kebangkitan. Apakah kalian tahu mengapa Yesus datang ke dunia ini dan hal apa yang membuat Yesus datang ke dunia ini? Semua itu karena dosa. Dosa telah memengaruhi manusia dan membuat manusia jauh dari Allah. Semua manusia itu telah berdosa dan tidak bisa menebus dosanya sendiri, makanya memerlukan juru selamat. Juru selamat itu adalah Yesus Kristus itu sendiri. Allah pun tidak bisa menebus dosa manusia, karena Allah adalah Allah dan bukan manusia. Dan upah dari dosa ialah maut. Makanya setiap orang yang ingin menebus dosa manusia harus mati. Makanya terlahirnya Yesus ke dunia untuk menebus dosa manusia. Sebelum Yesus Kristus sebagai perantara di mana antara Allah dan manusia. Dia menjadi jembatan untuk menghubungkan kembali Allah dan manusia, karena manusia setelah jatuh dari dosa sangat jauh dari hadapan Allah. Ia mau supaya manusia bisa kembali ke hadapan Allah. Sebelum ia mati, Yesus Kristus juga menjalankan di mana ia hidup seperti manusia normal, di mana ia bisa merasakan haus, lapar, sedih, senang, emosional, dan semuanya. Dia juga dapat mengerti pergumulan setiap ada, karena dia juga manusia. Dia itu 100% manusia dan 100% Tuhan. Dia juga melakukan pelayanan sebelum ia mati. Ia memberitakan kerajaan Allah ke semua orang yang percaya. Tetapi semua itu tidak dengan secara lancar, karena dalam ia melakukan pelayanan, ia juga ditolak, diusir karena dibilang memberitakan hal yang sesat. Padahal itu semua adalah tipuan. Dan Yesus Kristus sendiri itu tidak mudah untuk memikul dia, karena sama saja kita memikul dia sama seperti kita memikul salib kita sendiri. Yesus juga begitu, memikul salib kita, tapi memikul salib dosa kita. Ia terlahir di dunia ini juga bukan hanya untuk menebus dosa manusia, tetapi ia datang ke dunia ini untuk menggenapi janji Allah. Janji Allah yang mana? Janji Allah tentang keselamatan. Itu terdapat pada Kejadian 3 ayatnya yang ke-15. Mari kita buka bersama-sama dan membaca. Aku akan mengadakan permusuhan di antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan merebutkan kepalamu dan engkau akan merebutkan kulitnya. Di sini sangat tertera jelas bahwa di sini adalah janji Allah kepada manusia berdosa, karena manusia telah jatuh ke dalam dosa. Manusia adalah ciptaan yang paling spesial atau paling sempurna atau paling berharga di mata Allah. Karena manusia itu serupa dan segambar dengan Allah. Bukan berarti kita sama dengan Allah, tapi kita serupa dengan dia, bukan sama dengan kekuasaan atau sama tentang hal yang lainnya. Manusia itu berbeda dengan ciptaan lainnya, karena manusia memiliki akal budi yang tidak dimiliki oleh ciptaan lainnya. Makanya itu Allah itu sangat mengasihi kita, tetapi kita malah jatuh ke dalam dosa. Setelah Yesus hidup sebagai manusia, atau selama ia hidup bertahun-tahun, setelah 30 tahun, ia mati yang disebabkan oleh upah dosa, karena upah dosa ialah maut. Maut itu sendiri tidak akan henti jika tidak ada ujungnya. Makanya Yesus datang ke dunia menjadi manusia dan mati di kayu salib. Itu sebagai penghentian di mana maut itu akan berhenti. Yesus Kristus rela memberikan darahnya yang begitu mahal untuk kita manusia berdosa. Ia datang ke dunia ini bukan untuk mencari orang benar, tapi mencari orang yang berdosa. Itu terdapat pada kitab Lukas 5 ayatnya yang ke-32. Aku
Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat. Di sini sangat terjelas, Yesus itu datang ke dunia untuk menebus dosa manusia berdosa, bukan untuk menebus dosa orang benar atau orang kaya ataupun orang-orang yang dianggap tinggi. Dan juga di sini sangat terjelas bahwa Allah itu sangat mengasihi manusia, karena Allah rela memberikan anaknya yang tunggal itu pada kitab Yohanes 3 ayatnya ke-16. Mari kita buka dan membaca sama-sama. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Di sini sangat tertera jelas juga bahwa Allah sendiri itu rela memberikan anak yang tunggal supaya mati di kayu salib supaya manusia kembali ke hadapan Allah. Setelah Ia mati di kayu salib atau melakukan segala kesakitan, yaitu dicambuk, dipukul, semua itu hanya untuk manusia. Pada hari yang ketiga, Yesus Kristus bangkit dan naik ke atas sorga. Itu sebagai tanda bukti yang sangat kuat. Berarti Yesus Kristus sudah menang dari yang namanya maut dosa itu sendiri. Tapi kali ini Yesus Kristus bukan dalam bentuk manusia lagi, tetapi Ia bangkit menjadi Tuhan. Karena ingat, Yesus Kristus itu 100% Tuhan dan 100% manusia. Kali ini Ia telah hidup menjadi Tuhan dan mati jadi manusia. Bukan berarti Yesus Kristus itu lebih tinggi dari Bapa atau lebih rendah dari Kudus, tetapi Ia itu di tengah-tengah. Dan Yesus Kristus telah mati untuk menebus dosa manusia dan hidup sebagai Tuhan. Di sini saya ingin merefleksikan bahwa kita sebagai manusia berdosa, seharusnya kita tahu bahwa kita telah diselamatkan. Hal itu seharusnya kita bisa bertobat dan tidak terus-menerus membuat dosa. Tetapi kita ini hanya manusia yang terus mengulang-ulang dosa itu sendiri. Kita jangan membuat sampai Yesus itu datang kedua kali ke dunia hanya untuk menebus dosa manusia. Seharusnya kita tahu diri bahwa kita itu telah diselamatkan. Jadi kita tidak perlu terus mengulang dosa itu sendiri. Malah dosa itu yang menghambat kita jauh dari Allah. Dari penginjil ini saya tahu bahwa ternyata kasih karunia Allah itu sangat besar buat kita. Tetapi kita terus mengulang dosa itu, dan kita tuh selalu menyanyiakan keselamatan itu. Padahal Yesus sendiri rela mati buat kita supaya kita bisa dekat kembali dengan Allah. Tindakan yang mungkin saya bisa lakukan setelah saya belajar penginjilan ini, saya mungkin lebih memprioritaskan lagi Tuhan daripada prioritaskan hal duniawi seperti HP. Saya juga mencoba untuk tidak terlalu main HP, dan saya akan coba untuk berdoa, membaca Alkitab. Itu adalah hal sepele, tetapi kita sering lupakan. Dan kita seharusnya saya juga mau supaya terkadang kita yang hal simpel yang saya anggap tindakannya, terus terkadang kita di chapel itu sering tidak menyanyi, dan itu adalah hal sepele yang kita lupakan tapi membuat hati Tuhan sedih. Dari situ saya bisa belajar bahwa mungkin kita hanya perlu memuliakan nama Tuhan, itu saja sudah cukup senang. Sekian dan terima kasih, dari itu refleksi saya yang saya bisa dapat dari penginjilan ini. Terima kasih dan shalom.